Ya, sudah nah, sudah mulai. Halo guys, Iya, ini pinter. Mama mau bikin vlog. Iya. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi barengan saya Kiki dan Nana. Ada Tante Ting Ting yang ngasih Nana buku. Hai Tante Ting Ting. Minta Nana kasih. suka bukunya, makasih. Buku yang kali ini lebih susah ya Mbak, jadi lumayan bikin lebih seru ya Nana ya. Sudah ya, Nana sudah ya. Sekarang Nana di dalam ya. Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mbak Caca, Mbak Atia. Assalamualaikum Mbak Ita. Mbak Ruli, Mbak Intan, teman-teman, selamat pagi semuanya. Hari ini agak beda ya materinya, kita nggak bikin bros lagi. Kali ini kita akan bikin kalung kayak gini. Nah, kalung ini bahannya nggak harus persis sama ya, teman-teman bisa kreasikan sama batu-batu yang ada di rumah. Nah, nanti saya akan bantu sharing gimana caranya ngikat batu yang ukurannya besar atau panjang. Karena kan paku yang untuk panjang itu biasanya susah ya. Terus gimana juga biar bisa ngepasin posisi batunya supaya pas dipakai itu dia kelihatan cantik. Tuh, kayak gini guys. Oke, kita mulai ya. Untuk talinya saya pilih tali berbahan suede dengan alasan karena talinya lagi banyak sih. Terus tali suede ini juga teksturnya itu lembut kalau dipakai dan lebih etnik gitu hasilnya kalau pas dijadikan kalung. Beda sama tali yang glossy ya. Kalau tali yang glossy mungkin nuansa etniknya nggak terlalu kuat. Nah, tapi problemnya adalah karena tali ini bagian dalamnya kulit ya, jadi kayak lebih mudah berserabut kalau dipakai dalam waktu yang lama. Jadi kalau dibandingkan dengan tali yang glossy jauh lebih awet kalau kita pakai tali yang glossy. Sementara kalau pakai tali suede ini durasi tertentu biasanya dia cepat merudul, lama-lama tipis dan bisa putus ya. Tapi tenang aja, kalaupun misalnya putus kita udah tahu cara ngakalinnya, tinggal ganti talinya. Nanti batu yang sama bisa jadi kelihatan berbeda ya ketika kalung atau bagian rantai kalungnya diganti dengan tali yang berbeda juga. Oke, kita mulai ya teman-teman. Pertama saya potong tali suede-nya ini sepanjang 50 cm dikali 10. Jadi ini panjangnya 50 cm. Mbak Ruli. Makasih Mbak. Iya. Pakai tali kulit bisa nggak? Bisa Mbak Lia, bisa banget. Yang terpenting nanti pada saat bikin hitung ya biaya harga talinya. Apalagi kalau pakai tali kulit yang asli ya, Vektan atau apa, itu biasanya lumayan kan harganya. Jadi nanti harga jual kalungnya pasti akan ikut relatif lebih tinggi juga dibandingkan tali yang harganya lebih murah. Nah, saya pilih 50 cm dengan 10 kali lilitan itu alasannya karena kalau saya beli tali suede satu bungkus itu memang panjangnya sepanjang 5 cm kali ini panjangnya itu 5 meter ya, 50 kali 10. Mbak Kiki ada paketan kalungnya nggak ada Mbak Susi. Untuk yang ini nggak ada paketan bahannya, teman-teman cukup beli talinya aja sama kaitannya ya. Tapi sebenarnya nggak harus persis sama kayak gini kok. Nah, ini satu bungkus nanti talinya langsung dilipat jadi 10 sama panjang. Dia akan bisa dipakai untuk satu kalung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, sebenarnya kalau mau aman kita bisa pilih tali suede ini yang warna
ini coklat atau hitam ya. Tapi terus terang kalau talinya warnanya netral, itu pas dipakai juga nggak terlalu memberikan kayak signature gitu. Jadi nggak usah takut untuk pakai tali yang warnanya gondreng, merah, kuning, ungu gitu ya. Tinggal dicocokkan sama batunya. Kayak baju saya hari ini hitam ya, karena kalungnya ini talinya merah. Ini walaupun batunya relatif warna-warna yang netral, itu jadi kayak memberi kesan yang berbeda di baju warna hitamnya ya. Nah, selamat pagi Mbak Arin. Untuk batu-batunya teman-teman pilih aja batu-batu yang ada di rumah, nggak harus persis sama dengan yang saya pakai hari ini ya. Jadi supaya batu-batu yang ada di rumah yang tinggal sedikit-sedikit gitu ya, sauprit itu langsung bisa kepake dan bisa bermanfaat gitu. Kadang-kadang kan kalau udah batunya tinggal satu, cita-citanya mau dibikin bros gitu ya, tapi kok nggak jalan-jalan. Kan padanan yang pas satu dengan yang lain gitu, akhirnya nggak dibuat deh. Mbak Kiki bisa nggak pakai tali Korea? Bisa banget Mbak. Annya atau lebih glossy itu tali Korea jauh lebih awet dibandingkan kalung dari bahan tali sweat. Cuma kesannya adalah kalau pakai tali sweat itu etniknya lebih kuat gitu ya. Mbak, tali sweat ini ada yang tebal dan ada yang tipis ya. Betul Mbak, tali sweat ini jenisnya macam-macam ya. Nah terus habis gitu selain jenisnya macam-macam, tali sweat ini juga kualitasnya pun macam-macam. Jadi ada tali yang lebih tebal, terus ada yang serabutnya lebih kasar, ada yang beda-beda. Terus ada yang dipotong model pita ya, jadi dia lebih lebar, ada yang dipotong kecil-kecil seperti ini. Nah teman-teman bisa pilih dan disesuaikan dengan hasil akhir yang dipengen. Jadi semua tali sebenarnya bisa. Nah yang mau saya sharing di sini adalah kalau talinya besar bentuknya pita, kita pakai klepnya yang model pita ya, jadi yang dijepit gitu. Nah tapi kalau tali yang dipakai itu adalah tali kecil-kecil, bahkan tali yang 0,4 atau 5 mili itu bisa ya dipakai buat gelang ini. Cuma kalau talinya makin kecil otomatis kita akan butuh lebih banyak ya, atau lebih panjang. Nah yang harus diperhatikan adalah kalau talinya serabut dan kita pakai topi model ini nggak bisa langsung dilem, langsung ditempel ya. Jadi kadang-kadang ada beberapa teman-teman yang cara masangnya adalah, Mbak kok nggak kuat ya lemnya ya gitu. Ternyata cara pasangnya adalah setelah diginikan langsung dikasih dibubuhi lem, langsung ditempelkan. Ini jelas nggak kuat. Karena apa? Karena yang nempel sama lem itu adalah bagian yang paling di pinggir-pinggirnya aja ya. Sehingga tali yang kebetulan ada di tengah dia tidak akan tercengkram dengan kuat. Jadi kalau teman-teman kebetulan pakainya adalah tali yang kecil-kecil, jangan lupa sebelum dilem talinya harus diikat jadi satu terlebih dahulu. Nah ngikatnya ini bisa pakai tali juga ya, atau bisa juga pakai kawat. Nah ini bebas ya, disesuaikan aja. Ngikatnya boleh diikat biasa atau diikat pakai lem juga bisa. Caranya cuma dililitkan aja di arah yang berbeda ya. Ini saya pakai lemnya lem tembak teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai lem jenis lain bisa pakai lem uhu, sebenarnya bisa ya. Terus lem F6000 itu juga bisa. Nah tapi yang harus diperhatikan, atau lem Alteco pun juga bisa. Namun yang harus diperhatikan adalah setiap lem itu sebenarnya dibungkusnya ada tata cara pemakaiannya. Nah, ini dililit dulu ya. Nah itu yang harus teman-teman perhatikan. Lem yang ini keringnya berapa lama sih? Lem yang itu harus didiamkan berapa lama dulu sih gitu. Nah ketika kita nggak detail memperhatikan itu, seringkali habis dilem terus langsung kita coba-coba ya, ternyata lepas. Setelah dicek
sebenarnya lem itu harus didiamkan dulu sekitar 2 jam sampai dia benar-benar kering dan kuat. Nah, kalau lem tembak ini saya suka karena dia keringnya relatif cepet ya. Nah, hari ini saya bikin kalung kayak gini nih teman-teman ya. Nah, nanti bisa dilihat sama-sama step by step. Nah, jadi yang harus dilakukan adalah dilingkerin jadi satu dulu. Ini boleh pakai tali yang sama, boleh pakai tali yang beda. Terus yang diperhatikan juga adalah diameter ngelingkerinnya ini harus pas sama topinya. Ini kebesaran ya. Kalau teman-teman perhatikan kebesaran. Jadi dia kurang rapih. Maka saya akan bongkar lagi. Nah, supaya dia lebih rapih. Caranya gimana? Nah, lemnya saya lepas. Terus ini saya tarik lebih ramping supaya dia ngepas sama topinya. Nah, artinya kalau teman-teman punya topinya kebetulan di rumah yang besar gitu ya, yang tebal, maka yang harus dilakukan adalah nggak harus talinya tebal-tebal juga ya, tapi buletan di ujungnya inilah yang harus ditebelin supaya cukup masuk ke topinya. Nah, kadang-kadang ada juga yang pakai teknik lemnya aja dibanyakin supaya lemnya pas nutupin semua tali gitu. Nah, tapi lebih rapi kalau topinya ya, ikatannya ini yang dikecilin. Kalau teman-teman perhatikan nih, ikatannya sekarang sudah pas, dia akan nutup sempurna ke sini. Nah, jadi kalau dilem sedikit aja lemnya dia sudah kuat atau rapi. Oke ya. Ini lem tembaknya kita tutup dulu talinya supaya nggak lepas. Kalau pakai lem tembak ini walaupun dikit tapi panas ya guys. Jadi harus hati-hati, kecuali tangannya kayak kuat gitu menahan panasnya api kehidupan. Bismillah. Oke, ini ya. Jadi ikat kayak gini. Nah, kemudian pada saat ngelem topi itu juga umumnya kita kalau ngelem tuh yang dilem bagian tengahnya cus gitu ya. Nah, sebaiknya yang dilem itu adalah pinggiran ujung topinya. Nah, jadi justru di pinggir-pinggir topinya ini ya. Nah, baru kemudian ini dimasukkan. Nah, kalau di lemnya itu di pinggiran topi, insya Allah pada saat dicubleskan gini, lemnya nggak ada yang keluar. Karena lemnya kedorong ke dalam, akhirnya seluruh topinya masuk. Nah, ini jauh lebih rapi dibandingkan kalau kita ngelemnya di tengah, pas didorong, lemnya akan kedorong keluar gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, dia lebih rapih dan penuh ya. Nah. Iya Mbak Ruli, kayak harus refleks gitu ya, harus ditiup guys. Aduh. Oke, ini satu sisi sudah dilem ya. Nah, ini kalau bahan cincinnya bisa dibeli ya, ada paketannya 35.000, bisa bikin 10 cincin. Tapi untuk kalung hari ini nggak harus persis sama lah, pakai aja bahan-bahan yang ada di rumah. Nanti yang kurang-kurang baru beli di koleksi Kiki ya. Kok saya ini kayak nggak mau barangnya laku ya? Mau banget benernya ya. Cuman stoknya itu kayak batunya nggak banyak juga di rumah ya kan, yang persis kayak gini. Nah, biasanya teman-teman begitu batunya nggak sama tutorial bingung. Padahal memang nggak usah harus sama ya. Pakai aja yang ada-ada aja dulu lah. Biar bahan yang di rumah itu muter atau bisa bermanfaat ya. Syukur-syukur habis kalungnya jadi laku. Amin. Nah, ini ada dua sisi ya, panjangnya ini kan 50 cm, cuman satu aja yang dipasangin topi ya. Sementara
Sisi yang satunya masih kita biarkan terbuka. Nah, kemudian sisi yang terbuka ini kita masukin ring. Kalau bisa pilih ring yang diameternya dekat sama besarnya atau lebarnya tali ya. Nah, kalau misalnya yang dipakai bukan benang sweat, misalnya teman-teman makainya scarf batik, nah itu juga bisa ya sebenarnya dibuat dengan teknik yang sama seperti pagi ini tuh bisa. Nah, berarti ringnya cari yang besar aja, misalnya ornamen plastik ring emas bakar. Nah, jadi bisa langsung dibuat. Terus ini dimasukkan ya ring-ringnya. Nah, kalung ini kalau dibuat perdana cuma sekali alias nggak punya bahan sama sekali, jatuhnya relatif akan banyak. Karena apa? Karena kita kayak perlu ini dikit, ini dikit, ini dikit gitu ya. Jadi kalung ini sebenarnya lebih diperuntukkan buat teman-teman yang punya stok bahan banyak tapi nggak pernah tereksekusi jadi sesuatu. Nah, daripada mubazir, bisa nih bahan-bahan yang tinggal satu-satu itu dibikin jadi kalung ya. Nah, nanti ini dimasukkan di sini ya. 1, 2, 3. Oke. Ini dimasukkan ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Waduh, ini langsung di demo ya Mbak buat paketan. Oh tidak. Ya, nanti kita bantu buatin ya teman-teman ya. Coba kita cek dulu stoknya ada berapa. Kira-kira bisa jadi berapa paket. Nanti bisa dihubungin ke Mbak admin kesayangan ya, atau bisa cek di story. Mudah-mudahan nanti bisa kita update terus di story perkembangan berapa paket ready stocknya ya. Nah, sebentar. Ini kalau mau yang lebih goyang gitu, kalungnya ringnya bisa agak besar juga ya, jadi nggak harus yang rapat mepet. Jadi diameternya dibesarkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berapa banyak ringnya dipasang? Ini teman-teman bisa sesuaikan ya, mau seberapa banyak yang mau seberapa banyak panjang isian manik-maniknya. Nah, isian manik-manik ini akan berpengaruh pada harga jualnya. Kalau teman-teman harga jualnya misalnya nih ya, punya teman-teman, ini kalungnya terus terang yang suka biasanya usia 35 tahun ke atas ya, 30. Ya mungkin yang 30-an masih ada yang tahu. Kalau di bawah itu artinya kita nggak punya calon pelanggan di usia kurang dari 35. Potensi terjualnya biasanya lebih kecil. Nah, artinya kalau potensi terjualnya lebih kecil, kita harus lebih piawai nyiasatinnya. Kenapa kok potensi terjual di usia 30 tahun ke bawah lebih kecil? Karena kalung ini kalau dijual harganya sekitar 150 sampai 200 ribu ya. Nah, artinya kalau mau dijual ke segmen yang lebih muda, mungkin harga jualnya disesuaikan lebih murah. Kita nggak harus pakai batu, tapi dicocokkan dengan bahan yang besar tapi kelihatannya besar tapi murah gitu ya, akrilik. Nah, atau kalau misalnya target marketnya lebih muda lagi, sukanya kalung yang bunga-bunga, teman-teman kasih aja akriliknya pakai batunya diganti akrilik bunga-bunga itu ya. Nah, cuman kalau akriliknya pakai yang bunga-bunga, talinya saya sarankan jangan pakai yang sweat.
karena jadi nggak cocok antara kelopak yang lebih feminin nanti ketemunya sama tali sweat yang etnik. Lebih baik dikasih pita atau bahan-bahan organza gitu ya, yang bling-bling gitu. Jadi kesan femininnya lebih kuat dan lebih cocok dengan kelopak-kelopaknya. Jadi lebih dipadukannya nanti sama bahan-bahan yang kristal-kristal ya. Nah ini sudah saya masukkan ringnya. Kalau ringnya udah masuk, selanjutnya kita tutup bagian ujung kanannya. Caranya masih sama seperti tadi ya. Bismillah. Kita ikat pakai tali sweat lagi. Bentar ya. Jadi walaupun teman-teman pagi ini tutorialnya mungkin lihatnya sama nih ya, bikin-bikin pagi-pagi, pada saat dieksekusi nanti akan lebih baik kalau kita cocokkan sama tipikal pelanggan yang belanja di toko kita. Cara bikinnya atau tekniknya mungkin mirip-mirip ya, tapi pada akhirnya pemilihan bahan yang kita pakai, padu padan warna, itulah yang akan memberi ciri dan menjadikan daya saing lah ya antara kita dan teman-teman crafter lain. Itu nggak akan bisa kecontoh lah kalau soal taste dan selera. Teknik bikin kalau bisa dibilang sih mirip-mirip itu aja ya. Nah nih, bismillah. Iya. Ini sudah digulung. Gulungnya saya sengaja cocokkan sama diameter topi yang saya punya. Jadi kalau teman-teman, nah ini karena dia nggak rata panjang dan pendeknya, saya potong dia rata ya. Harusnya motongnya pakai gunting ya, cuman karena yang ada di deket sini tang potong, ya udahlah ya potong pakai tang. Jadi tang potong ini sungguh memiliki fungsi yang sangat banyak. Oke, ini sudah rata. Kita tes dulu ya. Udah pas belum? Oh, ternyata udah pas. Nah, selanjutnya tinggal kita kasih lem. Yang dilem pinggirannya ya. Terus kita nih ya. Iya. Ini panas banget, guys. Apalagi kalau ini kan topinya bahan stainless ya. Jadi kalau dikasih lem tembak, panasnya langsung terasa sampai keluar. Oke, ini udah jadi. Nah, kalau udah jadi gini kita diamkan ya, karena memang dia masih baru dipasangin lem. Jadi jangan langsung wik gitu dicobain gitu ya, ditarik-tarik, ditekan-tekan, kuat gak ya? Ya baru juga dipasang, belum kering lemnya. Ya kemungkinan lepasnya masih besar lah ya. Ini kita diamin aja dulu sambil sekarang kita buat rangkaian batu-batunya ya. Nah, batu yang saya pakai kali ini sengaja pakai batu yang panjang, guys. Yang mana sangat susah biasanya kita temukan pakunya ya. Nah, untuk itu kita pakai aja kawat tembaga ukuran 1 mili bisa, pakai yang 0,8 juga bisa ya. Nih. Nah, kemudian ini biar buat aksen, kita tutup di ujungnya. Nih, kita lipat dulu ya kayak gini. Lalu kita buat lingkaran seperti ini. Nah, sebenarnya kan kita bisa ya bikin cuman buletan gini aja, tapi kurang etnik. Nah, biar kayak lebih etnik, kita bikin ala-ala paku gitu ya. Jadi ini kita lilitkan di kawatnya. Ini terus terang nggak semudah yang terlihat ya, Besti. Jadi memang lumayan akan membutuhkan kesabaran. Nah, untuk bikin topi atau paku yang dari bahan kawat tembaga, ini
kita lilitkan lagi ke sisi atas. Dan ujungnya yang tajam jangan lupa untuk ditekan, mepet ke ini, jadi dia kayak headpin ya. Nah, ini loh. Ini bentuknya kayak headpin. Sebenarnya supaya dia kayak cantik aja sih. Nah, kalau teman-teman mau pakai teknik yang lebih cepat, misalnya di rumah kebetulan saya punya Mbak paku yang ukurannya 7 cm gitu ya. Nah, itu biar bisa. Aduh iya ya, sebenarnya paku ini udah nggak ngefek buat ditiup. Mbak Nova, kamu menyadarkanku. Nah tapi ya itulah, habis pakai lem tembak suka aja niup-niup. Nah kemudian yang di atas ini kita bikin loop biasa ya, alias diputar biasa gini. Jadi yang atas diputar biasa, yang bawah dibikin kayak paku biar ujungnya buntu. Nah kemudian pada saat ini kita bikin aja dulu paku-pakunya ya, baru kemudian nanti dipasangnya biar jadi satu atau sekalian. Terus pakai apa lagi ya? Oke, kita pakai yang ini. Sekarang ini saya pakai lagi batu Nepal, tapi batu Nepalnya lebih pendek guys dari batu Nepal yang pertama, ya kan? Tuh gimana dong kalau pendek ini, dia jadi nggak seimbang, nggak senada dan seirama sama tetangganya. Nah, kita akalin, kita kasih ring-ring dulu setelah batu ini. Sekali lagi ring-ring ini aksen aja ya, jadi boleh dikasih boleh enggak. Terus kebetulan nemu batu lagi yang 8 mm. Nah, jadi dikasih ya. Supaya apa? Supaya adik Nepalnya ini bisa sepanjang kakak Nepal. Tapi sekali lagi ini selera ya. Jadi saya ngasih 2 jenis batu ini ya buat semacam gambaran, bisa diginikan loh. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai batunya satu-satu juga sebenarnya boleh ya. Atau nggak mau pakai batu Nepal, mau pakai batu yang lain juga bisa. Nah, nih kita bikin sama paku lagi kayak tadi ya. Nah, paku panjang. Pokoknya kalau bikin paku buntu gini pakai kawat. Ini kalau misalnya kurang jelas, ada sih sebenarnya di reels yang lama-lama ya cara bikin pakunya. Nih. Nah, kemudian kita potong lagi bagian atasnya. Lipat 90 derajat gini, lalu diputar biasa. Nah, kalau teman-teman mau pakai gaya langsung diputar biasa pun bisa sebenarnya ya. Cuman terus terang hasil akhirnya jadi kayak kurang etnik aja sih. Nah, ini kakak Nepal, ini adik Nepal ya. Dia jadi sama panjangnya. Terus kalau teman-teman bingung ya ngatur rangkaian batunya supaya seimbang kanan dan kiri, paling gampang adalah sama seperti rumus 2 minggu yang lalu ya. Pasang paling besar di tengah, geser ke kanan 1 langkah, panjangnya sama, geser ke kanan dan ke kiri lagi 1 langkah, maniknya sama. Jadi setelah di tengah itu beda, pinggir-pinggirnya udah kita kasih aja manik-manik lain, yang penting panjang dan ukurannya hampir mirip-mirip gitu ya. Sehingga kalungnya meskipun tampak acak-adul alias kayak hanya memakai barang sisa-sisa gitu ya, tapi dia presisi sebab manik yang besaran di kanan sama yang di kiri itu sama panjangnya. Oke, ini saya bantu share lagi ya caranya bikin paku buntu kalau pakai kawat yang masih utuh. Ini pertama kita bulting dulu guys, bikin lingkaran kayak gini. Nah kemudian sisa yang ini kita lilitkan di sepanjang kawatnya ya. Nah, di
dililitkan di sepanjang kawat. Nah, kalau saya sukanya bikin paku ujungnya ini agak tebel, jadi saya lilitkan naik lagi ke atasnya body, di atasnya lilitan ya. Jadi jarak antara si lingkaran eye pinnya sama ujung kawatnya itu besarnya nggak jauh berbeda. Tapi bener kalau misalnya belum pernah buat, ini nggak semudah yang dilihat ya. Iya, ini rumit dan cukup susah walaupun kelihatannya cuman kayak dipasang-pasang paku biasa ya. Terus gini ya. Tapi memang kalau dikasih sentuhan cara bikin paku ala ini hasil ujungnya tuh kayak lebih Pinterest banget gitu. Kayak kalung-kalung mahal yang ada di Pinterest. Nah, ini baru kita lipat lagi. Nah ya, kita lilit. Terus kita kasih lagi sama batu yang kedua. Kok mirip ya? Yaudah kita pakein batu yang biasa ya. Nah, ini kalau mau lilit pakai batu biasa juga bisa. Cara yang kedua, nih ditekuk biasa aja ya. Terus yang di sini ujungnya kita lipat. Nah, kemudian sisa kawat panjang kita lilitkan melingkarin bodinya batu. Bismillah. Nah, ini jadi macam-macam cara masang paku pakai kawat tembaga. Kalau kita sudah kuasai cara-cara ini, itu bikin gelang yang simple aja udah langsung kelihatan bagus-bagus ya. Setiap kali ujung kawat jangan lupa diteken pakai tang yang permukaannya datar, atau kalau teman-teman nggak punya tang yang permukaannya datar, maka teman-teman ini candinya Bu. Maka teman-teman bisa ganti sama Udah kasih. ya sama-sama Nana. Nah, ini ya pinnya. Terus nanti tinggal ditutup lagi. Iya nih, nggak tahu ya, mungkin emang panas sih ya di tangan. Jadi kalau bikin kayak ginian tuh selalu gitu ditiup-tiup. Buat apalah ditiup, itu juga nggak jelas. Aduh, suatu banget ya guys. Nah, ini juga sebuah trik ya. Kalau nggak punya topi-topian, teman-teman bisa kasih ring aneka ring-ring gini. Mbak Kiki kawat tembaganya pakai ukuran berapa? Sebenarnya paling bagus sih ya menurut saya tuh pakai yang 1 mili Mbak. Cuman kalau pakai 1 mili itu lebih pedes lagi ya di tangan. Rasanya kayak saya nggak biasa sih kalau bikin hairpinnya. Kalau mau cuma bikin yang model penyambung masih nggak apa-apa. Tapi kalau bikin yang model hairpin ini panas banget. Jadi saya sekarang pakai kawatnya yang 0,8. Jangan pakai yang lebih kecil dari 0,8. Kecuali teman-teman pakai teknik. Ya, ini Nana candinya. Nah, kecuali teman-teman itu pakai ujung buntunya atau cara ngikat pakunya seperti ini di kanan dan di kiri. Kalau pakai kawat 0,6 ngikat pakai gini di kanan dan kiri kuat ya. Tapi kalau pakai 0,6 cuman dibuat loop model biasa, pasti akan lebih mudah kebuka. Hah, yang bener Mbak Ruli, masa sudah 942 sih? Ya ampun, belum selesai nih guys. Iya, saya itu kalau disuruh bikin kalung lebih stres dibandingkan bikin bros. Kalau bikin bros tuh kayak cepet gitu ya. Ya, ini sebuah trik-trik yang bisa ditiru
Nih batu-batu yang kotak-kotak nggak jelas nih juga bisa dipakai ya. Dan ini juga lucu banget kalau dibikin di kalung-kalung kayak gini. Jadi teman-teman pakai bahannya itu udahlah pakai yang segala macam ada di rumah. Asalkan warnanya senada ya. Kalau pakai warna yang senada itu jauh lebih mudah mikir padu padannya ketimbang kalau teman-teman pakai 3-4 warna sekaligus. Kalau 3-4 warna sekaligus tuh biasanya kayak lebih ribet. Oh. Iya. Oke. Bismillah, ini mudah-mudahan cukup ya waktunya. Ini kita buat topinya dulu. Dibikin topi buntu ya di ujungnya. Bismillah. Pokoknya setiap kali bikin headpin pakai teknik model ini jangan lupa diraba ya ujungnya, jangan sampai ada ujung paku yang masih tajam. Nih, tuh aksennya jadi kayak gini. Karena ujung paku yang masih tajam akan bikin jadi bahaya, bisa nyangkut-nyangkutin gitu di pakaian yang kita buat pasang. Kebetulan saya banyak ring brodol dari bungkusnya ya guys ya. Jadi ya udahlah, masukkan aja. Jadi di bungkus ini dia lepas-lepas. Oke, terus kita bikin loop ya. Nah, yang kalau mau dibikin loop buntu itu maksudnya di sebelah sini juga sama. Kita bikin gaya diikat kayak tadi ya. Pakai sisa kawat. Ini paling enak pakai 2 tang sih ya. Tapi ya intinya kalau jarang bikin tetap nggak enak. Alias tetap susah guys. Nah, cuman kalau pakunya buntu gini dia emang udah nggak bisa dibuka lagi ya. Jadi pada saat masang di kalung yang dibuka adalah ring yang tadi udah kepasang di talinya tadi, di talinya sini. Oke, kita sekarang langsung pasang aja ya. Mengingat waktu yang sudah semakin singkat. Iya, ala-ala MC di kondangan. Oke, pertama kita buka dulu ringnya. Cara buka ring, bismillah. Ini ke atas dan ke bawah ya guys. Nah, bismillah. Ini ke atas dan ke bawah kayak gini. Supaya apa? Supaya pada saat ditutup bentuknya masih melingkar bulat. Kalau buka ring itu ke kanan dan ke kiri, terus ringnya itu begar. Saya tak tunjukkan ya, maksudnya begar itu gimana. Nah, ini kita buka ringnya, terus kita tutup lagi ya. Berat sekali guys. Ini kebetulan ada ring yang besar. Ini ya, ini ring. Kalau teman-teman selama ini buka talinya masih pakai cara gini, nih buka ke kanan dan ke kiri ya. Nih. Ini walhasil susah mengembalikannya lagi jadi lingkaran ya. Karena apa? Karena ya memang dia sudah membentuk oval dan pada saat kita tutup menceng, terus nggak melingkar, lama-lama gak karu-karuan bentuknya udah kayak lepas ya. Kalau ini versi yang agak mahal dengan banyak batu-batuan, model gini juga udah bisa ya dijual guys. Jadi versi kalung murah. Ini pakai 1 cam aja, ini dijual ya 25.000 sudah kaya raya kita ya. Ya iyalah cuma pakai cam 1 kan. Nah, tapi karena kita mau jual supaya kita lebih cepet kaya lagi, kita kasih batu yang banyak ya. Nah, kemudian ini yang paling besar udah di tengah sini. Terus yang agak besar kedua kita pasang di samping kanan 1 dan samping kiri 1. Bismillah. Oke. Dibuka ringnya ya, terus diselipkan di sini. Tutung. Ya. Bismillah.
Teret. Ya, sudah ada 2. Nah, terus sebelah, kalau satu sudah di sini, terus kita pasang lagi satu di sini. Iya sih, kalau bikin banyak, selain cepat kaya, cepat jadi pengusaha kapal juga ya Mbak Tingti. Alhamdulillah ya, gak apa-apa guys. Kapalan itu bisa hilang kok, dia gak akan abadi di tangan asal kita melakukan perawatan ekstra ya. Nah cuman ya itu kadang-kadang males, karena kalau udah gak kapalan, pas bikin-bikin mulai lagi dari awal ya. Jadi mulai merah-merah, panas tangannya kayak awal pertama. Kalau sudah ada kapalnya sih cepet bikin-bikin, gak terlalu kerasa sakit, karena kapalnya menjaga kita dari benturan-benturannya. Nah, ini sudah kepasang. Udah ada 2 ya. Terus kita tambahin lagi nih, guys. Nah, ini teman-teman kalau diperhatikan ya, yang daun ini nggak bisa ngadep ke depan. Karena apa? Karena posisi lubang camnya. Nah, jadi daripada saya tambahin ring, lebih baik saya buka ringnya. Ini langsung diselipkan di ring yang bentuknya yang sudah nempel di tali. Dek, minta tolong Dek, ada paket. Jadi ini ringnya di sini langsung kita masukkan ya. Maaf ya Pak. Nanti iya. Iya, waalaikumsalam. Lalu kita tutup. Nah, jadi teman-teman juga harus perhatikan ya bentuk camnya itu. Kalau dipakai di kalung dia akan seperti apa nih. Ketika dia langsung ditempelkan di ringnya, daunnya langsung ngadep ke depan, bikin tampilan kalungnya jauh lebih cantik. Nah, ini ada cam lagi. Kita pasangnya juga dengan cara yang sama biar dia ngadep ke depan. Buka ring di sini, langsung diselipkan. Nanti kalau teman-teman punya camnya di rumah, dicocok-cocokkan ya, dia posisinya ke mana. Mbak Kiki gimana? Kalau aku punya cam tapi nggak ada lubangnya Mbak, kebetulan lubangnya coklat atau patah, atau mungkin punyanya model koin kayak gini ya. Oke, kita buatkan aja lubang guys. Caranya diselipin kawat kayak gini. Terus kawat yang di atas ini dililitkan di kawat yang sininya ya. Dililit berapa kali? 2 kali, 3 kali, 4 kali, sesuai selera. Ini terus terang kalau teman-teman pakai kawatnya jenis kawat yang impor, warnanya gunmetal, agak hitam gitu ya, itu kesan etniknya akan jauh lebih kuat dibandingkan kalau pakai kawat warna rose gold seperti yang hari ini saya pakai. Nah, tapi kawatnya juga harganya lumayan ya. Nah, sebentar. Ya, jadi kita buatkan dia lubang ya. Tuh, dia bisa ditempel di sini. Sudah guys. Sisa terakhirnya cuma nempel-nempelin yang tadi udah kita pasangin paku aja sih di talinya ya. Aduh, Mbak Ruli, terima kasih. Mbak Ruli sudah hadir mengingatkan. Mbak Kiki, jangan lama-lama Mbak Kiki. Mbak Kiki, cepat. Baik Mbak, baik. Saya akan cepat. Nah, ini terus dipasang di sini. Bener Mbak, saya pakai kawat tembaga yang masih meteran panjang ini, segulung ya. Supaya apa? Supaya batunya yang menempel di sini bisa panjang-panjang. Kalau mau pakai head pin, eye pin yang udah jadi sebenarnya juga bisa ya.
Tapi headpin eyepin yang udah jadi itu biasanya ukurannya nggak ada yang panjang. Otomatis pada saat kita bikin itu cuma jadinya pendek ya. Batu-batu yang nempel di sini pendek-pendek. Nah, kalau batu yang nempel itu pendek-pendek, kalungnya kesannya jadi kurang bold atau kurang cetar membahana lah. Nah, sementara kan talinya dia sudah sederhana ya. Kalau talinya sederhana, otomatis manik-maniknya ini akan lebih bagus kalau dipasang. Beli bahan jadinya berapa? Ini saya terus terang belum punya, Mbak. Saya nggak jual paketannya. Sekarang sih belum jual ya. Nggak tahu 15 menit lagi setelah off kamera. Soalnya banyak yang minta paket ya. Nah, nanti harga paketannya saya hitung dulu. Karena sebenarnya ini tergantung batu sih ya. Teman-teman mau mau bikin yang murah, bisa batunya kasih dikit aja. Mau bikin yang mahal, bisa di batunya dikasih banyak ya. Kalau persis sama ini, saya biasanya jualnya di angka 125 sampai 150 ribu. Kalau lebih banyak lagi 175. Intinya saya sih kalau ngasih harga, saya kalikan 2 ya dari bahan bakunya. Jadi harga talinya berapa, harga batu-batu yang dipakai berapa, cam-camnya berapa gitu. Nah, baru dikalikan 2, terus itu jadi harga jual. Ya, kenapa kok hampir 100% gitu? Karena di situ saya belum masukkan biaya kemasan. Terus kalau orang beli banyak, biasanya saya kasih potongan atau biaya penjualan ya. Terus di situ juga kadang-kadang saya beberapa postingan saya iklanin. Nah, itu ada biaya iklannya. Terus kalau misalnya ada pesanan banyak, saya nggak bikin sendiri, minta tolong dibuatin sama adik-adik di toko. Nah, itu biaya atas jasanya membuat, saya kasih biaya produksi. Jadi sebenarnya 100% itu tampaknya kok besar, tapi sebenarnya di situ ada poin-poin biaya-biaya yang harus kita bagi lagi ke orang-orang yang lain. Kalau kita kurangi dari 100%, sebenarnya tampak kasat mata sih kita untung ya, tapi biasanya usahanya itu agak sulit untuk long lasting atau untuk berputar lebih lama karena kita jadi terlalu berat untuk berbagi kepada orang lain. Akhirnya sepanjang usahanya berjalan, kita jadi satu-satunya ya yang bikin, ya yang jual, ya yang iklan, ya modelnya gitu. Karena margin keuntungan kita tuh tipis banget, nggak bisa kita bagi ke orang-orang yang lain. Sehingga mungkin ada teman-teman yang sudah bikin usaha aksesoris, tapi kok kayaknya nggak bisa berkembang, mau ngangkat karyawan maju mundur, cantik gitu ya. Mungkin selama ini margin keuntungan yang dihitung itu terlalu tipis, sehingga susah untuk dipakai-pakai ya. Ya, ini ringan dipakainya walaupun kelihatannya bold ya. Dan kalau dibawa traveling itu dia kecil, karena kan kita tinggal lilitkan gini, dimasukkan di wadahnya atau kemasannya itu nggak susah. Nah, talinya cari aja yang sebenarnya kalau tali hitam, tali coklat itu netral ya. Tapi kalau semakin netral kalungnya, pada saat dipakai semakin nggak kelihatan guys. Jadi nggak usah takut pakai tali ungu lah, tali biru muda, tali kuning, orange gitu ya. Itu juga bisa kayak aksen. Nanti di ujung sini tinggal dikasih ring aja kayak gini sama kaitan, dan udah deh, udah bisa dijual ya. Nah, kalau mau jual dengan harga yang lebih murah lagi, tinggal teman-teman ganti aja bahan bakunya ke yang lebih terjangkau. Oke guys, gitu dulu ketemuan hari ini ya. Mudah-mudahan ada paket bahannya ya nanti. Tapi mungkin nggak banyak ya guys. Nanti dihitung deh dulu camnya ya. Kalaupun sudah jadi, nanti kita share di halamannya koleksi Kiki. Selamat nyobain. Mudah-mudahan saya sih seneng ya kalau dagangan saya bahan itu laku ya. Tapi sebenarnya saya juga berharap teman-teman
dengan adanya tutorial di kelas bikin-bikin pagi-pagi ini nggak takut untuk bereksperimen pakai bahan-bahan yang ada di rumah, supaya bahan-bahan yang ada di rumah itu ikut keluar lah ya, ikut kepake lagi gitu. Nggak harus persis sama, yang penting teknik-teknik dasarnya aja diadaptasikan supaya bahan-bahan baku yang ada di rumah tuh bisa muter terus gitu. Terima kasih banyak teman-teman, Mbak Rina, Mbak Novita, Mbak Ita, Mbak Ruli yang sudah join di kelas ini, Mbak Ting Ting juga. Sampai ketemu minggu depan ya guys, di kelas bikin-bikin pagi-pagi bersama saya Kiki. Dadah.